Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Gesi Tazmi. Saya dari Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Sipil. Kali ini saya akan membacakan review buku tentang Ancika, Dia yang Bersamaku di tahun 1995, karya dari Pidi Baik. Ringkasan dari buku ini adalah bercerita tentang perjalanan cinta dan kehidupan seorang remaja di tahun 1995. Cerita ini dikemas dalam sudut pandang yang ringan dan penuh dengan kenangan manis, menggambarkan masa-masa SMA dengan segala dinamika pertemanan, cinta pertama, dan kebingungan yang dirasakan saat mulai tumbuh dewasa. Ancika, sang tokoh utama dalam buku ini, adalah sosok yang kuat, cerdas, dan punya karakter yang membuat pembaca mudah merasa terhubung. Penulis berhasil menghadirkan kisah nostalgia dengan gaya bahasa yang sederhana namun sangat mengena, sehingga membawa pembaca kembali ke masa lalu yang penuh dengan perasaan campur aduk antara suka dan juga duka. Pesan moral yang saya dapatkan dari buku ini yaitu mengajarkan kita untuk menghargai masa muda dan setiap momen yang ada di dalamnya. Selain itu, pentingnya kejujuran dalam hubungan dan keberanian untuk menghadapi perasaan sendiri menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Kisah ini juga sangat menunjukkan bahwa pengalaman cinta pertama, meskipun terkadang penuh liku, adalah bagian penting dalam pembentukan karakter dan kedewasaan seseorang. Lalu kelebihan dari buku ini, yang pertama ada gaya bahasa yang mudah dipahami. Pidi Baik menggunakan bahasa yang sederhana dan mengalir, membuat cerita mudah diikuti oleh berbagai kalangan usia. Lalu yang kedua yaitu nostalgia yang sangat kuat. Buku ini membawa pembaca pada suasana tahun 90-an dengan sangat hidup, termasuk kebiasaan dan kultur anak muda saat itu. Yang ketiga yaitu karakter yang kuat dan sangat relevan. Tokoh Ancika dan karakter lainnya digambarkan dengan detail sehingga mudah membuat pembaca merasa terhubung dan ikut merasakan emosi dalam cerita. Lalu ada kekurangan buku. Yang pertama yaitu alur cerita yang kadang lambat. Beberapa bagian cerita terasa agak panjang dan berulang-ulang yang membuat pembaca kehilangan fokus. Lalu yang kedua, kurangnya konflik yang mendalam. Cerita Ancika ini cenderung ringan dan kurang menampilkan konflik yang sangat kompleks, sehingga mungkin terasa menantang untuk pembaca yang mencari cerita dengan ketegangan emosional yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga itu terbatas pada nostalgia tahun 90-an. Bagi pembaca yang tidak familiar dengan kultur tahun 1995, beberapa bagian mungkin terasa kurang relevan atau kurang kena untuk dirinya. Lalu mengapa saya memilih buku ini? Saya memilih buku ini karena ingin merasakan kembali suasana dan dinamika masa remaja pada era 90-an yang seringkali digambarkan dengan romantisme dan keindahan nostalgia lainnya. Selain itu, karya Pidi Baik terkenal dengan gaya unik dan humoris yang membuat buku ini menarik untuk dibaca. Buku ini juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai masa muda dan mengenang pengalaman hidup dengan cara yang sangat menyenangkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Pramudita Gesi Tazmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.